Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara. Kembali kita berjumpa membincangkan soal pemimpin yang zalim. Kita sudah katakan bahwa ada dua kategori kepemimpinan di dalam Islam. Yang pertama namanya al-imamul adil, yaitu imam pemimpin yang adil. Yang kedua namanya al-imamul jair, yaitu pemimpin yang zalim. Bagaimana Nabi kita SAW menginformasikan masa depan pemimpin yang zalim? Luar biasa, sangat menakutkan, sangat menakutkan. Dalam hadis dikatakan, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Asyaddun nasi 'adzaban yaumil qiyamah imamun jair." Orang yang paling dahsyat nanti siksaannya di hari kiamat adalah pemimpin yang zalim, penguasa zalim. La ilaha illallah. Orang yang masih punya hati nurani akan takut mendengarkan hadis-hadis seperti ini, karena dia akan berhadapan dengan ancaman bahaya yang menghancurkan kehidupannya akhirat. Dunia ini ya hanya sementara. Berapa lama orang hidup di dunia? 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun. Tetapi akhirat adalah masa perjalanan yang sangat panjang. Orang yang paling dahsyat nanti hukumannya di yaumul qiyamah adalah penguasa yang jair, penguasa yang zalim. Kemudian begitu juga umpamanya kalau kita melihat salah satu hadis yang bunyinya begini, Allahumma man waliya min amri hadhihi ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Ini isinya doa Nabi. Nabi itu sampai berdoa terhadap dua kategori pemimpin tadi. Nabi mendoakan pemimpin yang adil, yang kasihan, yang penyayang kepada rakyatnya, supaya Allah mengasihaninya, menyayanginya, berlemah lembut kepadanya. Tetapi sebaliknya, awas, pemimpin yang berlaku kasar, menindas, tiran terhadap rakyatnya, mengorbankan rakyatnya, maka doa Nabi juga supaya Allah berlaku kasar dan menyiksanya. Dengarin, ada sebuah hadis Nabi, ya, Allahumma man waliya min amri hadhihi ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Ya Allah, orang yang memimpin, mengurusi urusan umatku, artinya yang menjadi pemimpin bagi umatku, ya, artinya pemimpin publik yang mengurusi urusan masyarakat secara umum, lalu dia berlemah lembut kepada mereka, menyayangi mereka, berpihak kepada kepentingan rakyatnya, maka sayangilah dia ya Allah. Coba Anda bayangkan kalau sudah Nabi berdoa, kira-kira bagaimana? Diijabah atau tidak? Ya pastilah diijabah. Sebaliknya kata Rasulullah, wa man syaqqa 'alaiha fashquq 'alaihi. Sebaliknya ya Allah, orang atau pemimpin yang menindas rakyatnya, ya, kasar terhadap rakyatnya, sombong terhadap rakyatnya, menyakiti rakyatnya, tidak berpihak kepada rakyatnya, ya, tidak berpihak kepada orang lemah, maka susahkanlah dia ya Allah. Jadi saudara-saudara, hadis ini hadis riwayat Imam Muslim, lagi-lagi memberikan peringatan yang sangat keras kepada pemimpin yang zalim, yang curang, yang berbohong. Bahkan ya, di dalam salah satu hadis lagi, bukan hanya pemimpin yang zalimnya yang dikutuk, bahkan pengikutnya, pengikut pemimpin zalim, pendukung pemimpin zalim, yang memilih pemimpin zalim. Dalam bahasa sekarang, partai-partai koalisi pendukung pemimpin zalim itu juga ikut akan mendapatkan siksa Allah nanti di hari kiamat. Mari kita dengar beberapa hadis yang berkaitan dengan ini. Satakunu ba'di umara yadhlimuna wa yakdzibun faman a'anahum 'ala dhulmihim wa saddaqahum bikadzibihim falastu minhu wa laysa minni wa lan yarida 'alayya al-haud. Artinya, barang siapa nanti akan datang suatu zaman setelah aku, penguasanya, pemimpinnya itu hanya kerjanya cuma dua, Pak. Ya, apa? Aktivitas kegiatan, agenda pemimpin, penguasa di akhir zaman, berbuat zalim dan berbohong. Jadi persis seperti yang terjadi, ya, di zaman sekarang, di mana penguasa-penguasa pada umumnya adalah menzalimi orang yang di bawahnya, rakyatnya, menjual rakyatnya. Kadang-kadang yang dijual ini orang miskin, ya,
atas nama orang miskin, dia menjual orang miskin itu untuk naik mendapatkan kursi jabatan kepemimpinannya. Kemudian yang kedua, mereka itu berdusta, berbohong. Kata Nabi, siapa yang mendukung mereka ini, yang memilih mereka ini, ya, membela mereka ini, dan membenarkan atau percaya kepada dusta-dusta mereka, maka dia tidak akan termasuk golonganku dan aku tidak masuk golongannya, dan nanti tidak akan datang mendekati telagaku di hari kemudian. Nanti di hari akhirat ada yang namanya telaga Rasul. Telaga Rasul itu adalah tumpuan semua umat Nabi Muhammad yang semuanya dalam keadaan haus karena matahari sangat dekat dari manusia, semua orang kekeringan. Lalu Allah Ta'ala memberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad dengan telaga, yang telaga itu isinya susu, manisnya seperti madu, wanginya seperti minyak kasturi, seteguk diminum tidak akan haus selama-lamanya. Itulah yang diberikan Allah sebagai pembalasan terhadap umat Nabi Muhammad. Nanti mereka pendukung penguasa zalim ini tidak akan minum dari telaga itu. Coba bayangkan Anda. Sebaliknya kata Nabi, "Wa man lam yu'inhum 'ala zulmihim wa lam yusaddiqhum bikadzibihim fa huwa minni wa ana minhu wa sayaridu 'alayya al-haud." Siapa yang tidak mendukung penguasa zalim dan tidak percaya pada dusta bohong mereka, nah, ayo. Jadi siapa yang menolak kepemimpinan zalim, tidak berpihak kepada penguasa zalim, dan tidak percaya dengan hoax yang mereka sebarkan, maka dialah yang termasuk golonganku dan aku masuk dalam golongannya, dan dia nanti akan datang ke telagaku di hari kiamat. Nah, saudara-saudara, ketika Anda mendengar hadis-hadis seperti ini, tentu menimbulkan suatu kesadaran. Jadilah orang pintar, jadilah orang sadar, bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik, mana yang adil, mana yang zalim, mana yang jujur, mana yang curang. Kalau juga masih belum bisa membedakan itu, bahaya. Berarti Anda menghadapi masa depan yang kelam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya, petunjuk kepada kita, menerangi hati kita untuk mengetahui jalan yang benar dalam hidup ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.